Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Agustin Dupratiwi, NIM 190803102066. Perkenalkan, nama saya Bella binti Nafia dengan NIM 190803102007 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carlo Nicholas Kalwara dengan NIM 1708031020117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Rafli Kurnia Akbar, NIM 1908031102008. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kusairi, NIM 1808003102027. Di sini saya akan menjelaskan SDLC. Sebelum ke SDLC, di sini saya akan memberitahu kemampuan kemampuan akhir yang diharapkan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal perusahaan dalam penyusunan perencanaan sistem informasi dan sebuah organisasi bisnis. Indikator capaian menjelaskan perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, membuat perencanaan sistem informasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Perencanaan sistem informasi. Definisi siapa yang merencanakan sistem. Di sini saya akan menjelaskan siklus hidup pengembangan. SDLC merupakan kegiatan pembentukan atau pengembangan software yang dalam tahapannya juga mengalami siklus pengembangan pada bagian-bagian tertentu. Hal ini disebabkan karena ada pengujian sistem agar software yang dibangun merupakan hasil yang terbaik. Pada tahapan pelaksanaan proyek, di sini proses LDLC dilakukan. SDLC dibangun mengacu pada dua dokumen, yaitu Project Charter dan Project Management Plan. Selanjutnya, definisi. Definisi adalah perencanaan sistem adalah proses membuat sebuah laporan perencanaan sistem yang menggunakan sumber sistem informasi berhubungan dan mendukung tujuan bisnis dan operasi organisasi. Perencanaan sistem berhubungan dengan perencanaan bisnis. Perencanaan sistem menyangkut estimasi dari kebutuhan fisik tenaga kerja dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta operasi. Siapa yang merencanakan sistem? Yang pertama, kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dilakukan oleh manajemen puncak karena manajemen menginginkan untuk meraih kesempatan yang ada tidak dapat diraih oleh sistem yang lama, atau karena sistem yang lama masih mempunyai kelemahan yang perlu diperbaiki. Yang kedua, manajemen puncak sangat berperan dengan perencanaan sistem. Manajemen puncak terdiri dari CEO, CEO, CVO, dan eksekutif senior perwakilan kelompok usaha yang lain. Yang ketiga, komite ini yang menghubungkan tujuan bisnis dan sistem informasi untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Tujuan sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan saat di era teknologi saat ini. Sistem informasi manajemen adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan berbagai kegiatan keorganisasian ke berbagai tingkat manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen memungkinkan manajemen dapat difasilitasi dalam menjalankan fungsinya secara efisien.
tujuan sistem informasi manajemen menjadi begitu populer bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang cepat kepada manajemen. Sistem informasi manajemen yang baik dapat digunakan tidak hanya untuk menyimpan data elektronik saja, tetapi juga dapat mendukung analisis yang dibutuhkan oleh manajemen. Tujuan sistem informasi manajemen memainkan peran penting dalam organisasi bisnis. Tujuan sistem informasi manajemen akan membantu menjalankan fungsi pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ketika tujuan sistem informasi manajemen dijalankan, ia memberikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi tujuan informasi manajemen yang utama adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat melalui penyajian atau penyediaan informasi. Tujuan sistem informasi manajemen adalah dibangun untuk menghasilkan atau memperoleh informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajernya dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuan informasi manajemen ada berbagai hal. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Tujuan sistem informasi manajemen menghimpun data dari berbagai sumber internal dan eksternal organisasi. Pengambilan data dapat dilakukan secara manual atau melalui terminal komputer. Yang kedua, ada pemrosesan data. Jadi data yang dihimpun kemudian diproses untuk diubah menjadi informasi yang dibutuhkan. Pengolahan data dilakukan dengan kegiatan seperti menghitung, mengurutkan, mengklasifikasi, atau meringkas. Yang ketiga ada penyimpanan informasi. Sistem informasi manajemen menyimpan data yang diproses atau tidak diproses untuk penggunaan di masa mendatang. Jika ada informasi yang tidak segera diperlukan, ia akan disimpan sebagai catatan organisasi untuk digantikan nanti. Yang keempat ada pengumpulan informasi. Jadi tujuan sistem informasi manajemen ini tujuannya menghimpun informasi. SIM mengambil informasi dari sumbernya saat dan ketika dibutuhkan oleh berbagai pengguna. Yang kelima ada penyebaran informasi. Informasi yang merupakan produk akhir dari sistem informasi manajemen ini disebarluaskan kepada pengguna dalam organisasi tersebut. Sistem ini bisa berkala atau online melalui terminal komputer yang sudah ada ataupun dibuat oleh tim pembuat sistem informasi manajemen tersebut. Jadi dari tujuan tersebut dapat disimpulkan sistem informasi manajemen ini tujuannya adalah mempermudah penyaluran informasi dari berbagai pengguna ke manajemen dan mengambil keputusan dari manajer terhadap bawahannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan sistem. Jadi, proses perencanaan sistem dapat dikelompokkan dalam 3 proses utama, yaitu yang pertama merencanakan proyek sistem yang dilakukan oleh staf perencanaan. Proses perencanaan sistem ini bertujuan untuk merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan nantinya. Hasil dari proses perencanaan sistem ini adalah laporan perencanaan sistem yang dapat berupa perencanaan sistem jangka pendek maupun perencanaan sistem jangka panjang. Yang kedua, menentukan proyek sistem yang akan dikembangkan oleh komite pengarah. Setelah perencanaan sistem jangka panjang disetujui oleh manajemen, maka komite pengarah harus mempersiapkan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan terlebih dahulu sebagai dengan prioritasnya. Persiapan ini meliputi penunjukan tim analisis yang akan menganalisis kelayakan dari proyek dan disusul dengan mengumumkan proyek pengembangan sistem ini kepada semua pemakai sistem
di perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasikan proyek sistem yang dikembangkan oleh analisis sistem. Setelah suatu proyek sistem prioritas ditentukan dan dianalisis sistem telah ditunjukkan, maka tahap perencanaan sistem berikutnya adalah mengidentifikasikan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan ini. Mengidentifikasikan proyek-proyek sistem ini berarti melakukan suatu studi untuk mencari alternatif terbaik yang paling layak untuk dikembangkan. Hasil dari studi ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada manajemen. Dalam bentuk laporan usulan, proyek sistem yang akan dikembangkan yang akan melakukan tahap ini adalah tim analisis. Analisa kelayakan sistem. Nilai sistem dapat diukur dengan feasibility factor. Pertama, kelayakan teknis. Untuk melihat apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diimplementasikan dengan menggunakan teknologi yang ada atau apakah teknologi yang baru dibutuhkan. Selanjutnya, kelayakan ekonomis. Untuk melihat apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung estimasi biaya untuk sistem yang diusulkan. Selanjutnya, kelayakan legal. Untuk melihat apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dengan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya secara legal. Selanjutnya, kelayakan operasional. Untuk melihat apakah prosedur dan keahlian pegawai yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan, atau apakah diperlukan penambahan atau pengurangan prosedur dan keahlian. Selanjutnya, kelayakan rencana. Berarti bahwa sistem yang diusulkan harus telah beroperasi dalam waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, strategik faktor PDM. Mengukur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuan untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Diukur dengan rasio. Misal total biaya tenaga kerja mingguan dibandingkan dengan jumlah unit yang dihasilkan selama seminggu, atau jumlah bahan mentah yang masuk selama seminggu dibandingkan dengan jumlah barang jadi yang dihasilkan selama. Mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Dicapai melalui peningkatan kualitas, keanekaragaman, penanganan khusus, pelayanan cepat, biaya rendah, dan sebagainya. Menunjukkan seberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan sistem. Untuk identifikasi kebutuhan sistem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu menentukan kebutuhan sistem dan yang kedua yaitu perencanaan jadwal. Untuk menentukan kebutuhan sistem itu dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada menentukan kebutuhan software dan hardware, kedua menentukan SDM, yang ketiga memperinci biaya. Sedangkan untuk perencanaan jadwal itu ada CPM, dan yang kedua ada Gantt chart. Menentukan kebutuhan software dan hardware, kebutuhan software dan hardware memang harus dipersiapkan mulai dari yang paling mudah sampai yang paling detail supaya jaringan dapat berjalan dengan baik.
Software atau perangkat lunak merupakan data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang kemudian disimpan secara digital, misalnya sistem operasi, software aplikasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk perangkat keras atau hardware merupakan komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik, misalnya CPU, monitor, mouse, keyboard, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menentukan SDM. Setiap organisasi, khususnya perusahaan, memang memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkatan manajemen. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Sumber daya manusia merupakan sebuah bentuk interaksi atau pertemuan antara bidang ilmu manajemen sumber daya manusia atau MSDM dan teknologi informasi. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas MSDM seperti dalam hal perencanaan dan penyusunan sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan. Untuk karakteristik informasi yang harus dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia yaitu timely atau tepat waktu, akurat, konsis, relevan, dan juga komplit. Selanjutnya yaitu perencanaan jadwal. Perencanaan jadwal yang pertama ada CPM atau Critical Path Method, adalah teknik manajemen proyek yang menggunakan hanya satu faktor waktu per kegiatan. Juga merupakan jalur cepat untuk mengerjakan suatu proyek, di mana setiap proyek yang termasuk pada jalur ini tidak diberikan waktu jeda atau istirahat untuk pengerjaannya, dengan asumsi bahwa estimasi waktu tahapan kegiatan proyek dan ketergantungannya secara logis sudah benar. Jalur krisis berkonsentrasi pada timbal balik waktu dan biaya. Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode CPM ini, yang pertama yaitu tentukan rincian kegiatan, kemudian tentukan urutan kegiatan dan gambarkan dalam bentuk jaringan, kemudian susun perkiraan waktu penyelesaian untuk masing-masing kegiatan. Waktu yang dibutuhkan ini untuk menyelesaikan setiap kegiatan dapat diestimasi dengan menggunakan pengalaman masa lalu atau perkiraan dari para praktisi. Dan yang terakhir yaitu identifikasi jalur kritis atau jalan terpanjang melalui jaringan. Selanjutnya yaitu definisi Gantt chart. Gantt chart adalah suatu alat yang bernilai khususnya untuk proyek-proyek dengan jumlah anggota tim yang sedikit. Proyek ini mendekati penyelesaian dan ada beberapa kendala proyek. Untuk karakteristik dari Gantt chart ini, yang pertama, Gantt chart secara luas dikenal sebagai alat fundamental dan mudah diterapkan oleh para manajer proyek untuk memungkinkan seseorang melihat dengan mudah waktu dimulai dan diselesainya tugas-tugas dan sub-sub tugas dari proyek. Kemudian semakin banyak tugas-tugas dalam proyek dan semakin penting urutan antara tugas-tugas, maka semakin besar kecenderungan dan kegiatan untuk memodifikasi Gantt chart. Dan yang terakhir yaitu Gantt chart membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan saat melihat kesempatan-kesempatan untuk membuat perubahan terlebih dahulu terhadap kebutuhan. Itu saja presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.